Ya. Apa Ustaz boleh tanya? Ya. Apa yang dimaksud dengan jin korin itu Ustaz? Jin korin dia adalah setan yang resmi. Ketika seorang baru lahir, sudah ada satu setan yang dari bangsa jin ya, yang sudah dicantolkan untuk kita. Sampai mati dia ditugaskan mendampingi kita. Ya, setan. Ya, jin korin itu adalah setan. Seluruh jin korin adalah setan. Bukan jin biasa itu. Bahkan aku, setanku sendiri kata Rasulullah, karena rahmat dari Allah dia telah masuk Islam. Akhirnya dia yang mengajak aku kepada yang baik. Hanya jin korin Nabi sendiri yang berhasil dimasuk Islamkan. Bisa nggak mereka dimasuk Islamkan? Bisa. Tapi siapa yang bisa? Orang kayak Nabi Muhammad SAW. Orang kayak Ustaz Zul. Ustaz Zul masih jin korin setan. Ya. Makin Ustaz Zulnya kayak gini, maka jin korinnya makin keren. Iya, makin ya, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya dibandingkan orang awam kan lebihan saya. Otomatis ilmu yang saya ketahui, jin setan korin yang ada sampai saya tahu juga nggak? Tahu. Levelnya udah level saya juga. Bahkan boleh jadi dia dari alam jin, alam setan, dia mendapatkan informasi lain yang menambah ilmu pengetahuannya. Kalau saya bisa dibuatnya malas untuk nambah ilmu, kalau dia terus nambah ilmu, gimana menaklukkan orang semacam Zulkifli Muhammad Ali. Jadi orang-orang macam ibu, macam bapak, ini sudah semacam manusia yang dulu pernah hidup, yang berhasil dijatuhkan, dia akan menjatuhkan dengan cara yang sama. Sungguh kalau kita tidak ikhlas dalam hidup ini, kalau kita tidak pandai bersyukur dan tidak menambah ilmu, maka kita akan senantiasa menjadi korban syaitan. Ad-dunya bahrun 'amiq wa qad gharaqa fihi nasun katsir. Nah, jin qarin ini apabila kita sudah meninggal dunia, di mana posisi jin qarin? Sebelah kiri. Dia di sebelah kiri kita. Malaikat Raqib dan Atid ada di sebelah kanan kita. Jin qarin ini di ruqyah pun dia tidak akan lari. Dia tidak akan lari, ya. Setan ini tidak akan lari. Yang bisa tersiksa, yang bisa teraniaya dengan ruqyah itu adalah setan-setan di luar qarin. Nah, bulan Ramadan jin qarin inilah yang dipenjara. Bulan Ramadan. Ustaz, tapi masih banyak yang tergoda bulan Ramadan. Itu nafsunya itu. Dan ternyata nafsu lebih kuat daripada syaitan untuk menyesatkan kita. Buka surat Ibrahim ayat 24. Ayat 22. Lihat di situ, di mana setan pada hari kiamat membela diri, kalian jangan asik nyalahin kami dong. Salahin nafsu kalian sendiri. Jadi bulan Ramadan setan-setan itu wasuffidatis syayatin, dan dipenjarakan, diikat, dibelenggu seluruh setan-setan, termasuk setan qarin, dibelenggu. Tetapi nafsu kita saatnya kita yang mengalahkannya. Kita udah ditolong oleh Allah. Selama bulan Ramadan, setan yang selama ini menggoda kita udah diikat. Lalu kita tinggal menundukkan nafsu kita sendiri dengan cara ikutilah Ramadan dengan benar. Dengan cara Rasulullah SAW menjalani Ramadan. Nafsunya yang kita kendalikan. Soalnya setan selalu numpangi nafsu kita. Yang menjadi penasehat utama nafsu itu adalah setan. Setan qarin ini, jin qarin ini. Baik. Bapak Ibu, sejak kita lahir sudah ada satu jin qarin. Dia adalah setan. Sampai mati. Berarti seluk-beluk saya, seluk-beluk ibu, seluk-beluk bapak, dari A sampai Z dia tahu nggak? Rahasia-rahasia saya dia tahu nggak? Tahu. Saat saya meninggal, anak keturunan saya tidak terbekalkan ilmu yang benar. Dia akan punya misi menyesatkan anak cucu saya. Caranya, dia tampil, muncul kepada wujud seolah saya kembali hidup. Nah, ini bapakmu nah. Jangan takut gitu loh. Saya kan cuma action. Ya. Nah, Bapak suka kalau melihat kamu pergi Jumat. Bapak suka kalau melihat kamu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Senangkan hati Bapak ya. Bapak selalu melihat kamu nak. Cara setan. Cara setan.
suaranya dimiripkan dengan suara saya. Ini jin qarin yang punya kerja loh ini. Ya. Kemudian semuanya ya, seluk-beluk rahasia segala macamnya dia tahu. Nah, kamu masih ingat ketika Bapak dengan kamu dulu di sana? Seolah iya asli saya jadinya ngomong. Ya, lama-kelamaan, nah Bapak melihat kamu nak dimanapun kamu berada. Seandainya kamu disakiti orang, dizalimi orang, Bapak siap menolong kamu. Kamu panggil saja Bapak. Terserah mau berapa kali ya. Ya. Ayah, Bapak datanglah, aku dizalimi, aku datang nak. Ya. Nah, lama-kelamaan kita sudah diajaknya pada syirik nggak tuh? Minta tolong kepada selain Allah. Itu yang dia mau. Dia motivasi kita. Nah, pergilah kamu haji, pergilah kamu umrah. Nah, di bawah tiang rumah Anda tuh ada emas yang Bapak simpan. Bongkar, nak ambil, sedekahkan sebagian untuk agama. Wah, dia motivasi, tapi diarahkannya kita kepada satu syirik. Satu syirik ini sudah cukup untuk membatalkan seluruh amal kita ya, dan bisa mengekalkan kita di neraka. Makanya jangan tinggalkan anak dalam keadaan bodoh tentang agama. Jangan tinggalkan anak nggak ngerti tentang agama. Kalau dia dikasihkan ilmu macam ini kan anak tahu. Ketika datang, nak kapal layang, nak ya, langsung diambilnya pasir, disemburkannya. Ya. Kalau anak sudah berilmu, dia tahu bahwa ini jelas setan menjelma dalam bentuk ayah yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal. Udah, dia kalau tahu berbuat apa, ini jelas bukan mak yang sudah meninggal. Mak yang sudah meninggal tadi pembahasan kami. Di mana? Di masjid apa kita tadi? Albina. Pembahasan tentang masalah perjalanan ke akhirat. Ya. Pembahasan bagaimana tentang alam barzakh. Kita sudah bedah itu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah saya konsentrasi dalam masalah ilmu dunia akhirat. Ilmu akhirat maksud saya. Nah, ilmu akhirat mulai dari tanda-tanda akhir zaman semacamnya sampai kepada alam roh, tentang masalah alam kubur, pada mahsyar, surga neraka. Ini saya khususkan betul. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini kok Ustaz kayak sudah pernah aja, memang dikhususkan mengilmukan itu tentang pengilmuan itu sedalam-dalamnya. Baik ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah jin qarin. Jadi yang nipu orang yang wujudnya sudah mati, oh siang gantung diri itu sering nampakkan diri, yang nampakkan itu qarinnya. Ya. Nah, yang sudah itu tuh jelas. Si anu yang udah gantung diri itu. Bukan, itu jin qarinnya. Orang-orang beriman gak akan mudah ditipu begitu. Ya, yang udah bunuh diri kok hidup lagi. Nah, mereka bisa tasyakkul. Mereka bisa tasyakkul, yaitu berpindah dari dimensi alam mereka kepada dimensi alam kita, dan itu bagi mereka sangat berat dan sangat menyakitkan. Ya, bukan enak pindah dimensi alam itu, bukan enak, menyakitkan bagi mereka. Yang sanggup melakukan itu adalah yang umurnya sudah lanjut, kekuatannya sudah berlebih. Nah, yang seperti itu baru sanggup dia berpindah dan melihatkan diri. Itu pun cuma sebentar. Coba saya tanya sama saudara saya, namamu siapa? Iwan. Ricky. Seandainya Bruce Lee masih hidup, Ricky sanggup nggak lawan Bruce Lee? Jujur memang. Jackie Chan? Mereka jagoan-jagoan di daratan kan? Memang mereka jagoan. Coba sekarang masukkan mereka ke bukan alam mereka, ceburkan mereka ke laut. Berapa lama mereka sanggup bertahan di laut? Lama atau sebentar? Sebentar. Gerakan mereka menjadi lamban karena itu bukan alam mereka. Ya, suruh adu mereka dengan ikan paus. Jangan ikan paus deh. Ikan yang ada runcing ininya, bukan ikan pedang. Ikan hiu aja dah. Coba diadu Jackie Chan, Bruce Lee lawan ikan hiu di laut, siapa yang menang? Pasti ikan. Kenapa? Bukan alamnya. Bukan alamnya. Ini rahasia besar loh. Ibu, perlu ibu ketahui ini rahasia. Sekarang ibu lawan ikan hiu sanggup nggak? Kalau ikan hiunya dikeluarkan dari alamnya masuk ke alam ibu di dapur? Sanggup. Kenapa? Ini bukan alamnya ikan hiu, ini alamnya kita.
kita jagoannya di sini. Maka perlu diketahui hakikat ini. Ketika jin mencoba menerobos keluar dari alamnya, masuk ke alam kita, berarti dia menyiksa dirinya sendiri. Ini alam yang sangat lamban bagi jin. Jin itu makhluk yang sangat gesit, agresif, dan cepat. Ya, di alamnya. Dari sini ke Padang, atau di sini ke Solo, atau ke Mekah, mereka hanya perlu beberapa detik. Mereka memiliki kecepatan yang dahsyat. Tapi ketika mereka masuk ke alam kita, mereka terhukum dengan seluruh hukum alam kita. Mereka bisa ditangkap, mereka bisa dilukai, mereka bisa disakiti. Perlu diingat ini semua ya. Jadi jangan pernah takut kalau mereka nampakkan diri. Makanya kalau jin setan itu paling-paling nampakkan diri per detik, ya. Ping, nampak sebentar situ. Pas kita lihat udah hilang, udah pindah ke sana. Karena itulah ibaratnya kita nyelam ke dalam air, muncul lagi keluar. Sebentar aja kita sanggup ke dalam, ya. Persis dengan mereka. Mereka gak akan sanggup lama-lama. Nah, yang sanggup lama-lama itu udah level jenderal-jenderalnya. Udah level ifrit. Udah level yang kuat-kuatnya. Tapi yakinlah, sekuat apapun ikan hiu, kalau masuk dia ke bukan alamnya, ketemu dengan orang yang gak takut dengannya, habis tuh ikan hiu. Tapi kalau orang yang penakut, jangankan ikan hiu. Ikan sirip aja keluar sebentar, udah ya. Emang dasarnya penakut. Ikan piranha kan, ikan piranha disebarkan di sini, dia udah lari tuh, padahal dia di alamnya. Ikan piranha udah masuk ke alamnya dia, harusnya kan tinggal nginjak-injak aja, mampus loh. Tapi kalau dia masuk ke alamnya ikan piranha, barulah pantesan takut, ya kan? Baik, masih takut Majin? Bener, didatangi loh. Kalau dia masuk ke alam kita, ya, jadi bukan jerit, nggak ada untungnya, ya, iya, karena nggak ada ilmu. Berikut ini bukan refleks lagi, ya, refleksnya malah beda, ilmu yang tampil. Saya pernah di Kalibata, ada satu tempat yang seluruh orang meyakini, ini kan rumah induk, di belakang tuh ada kolam. Di sebelah kolam itu ada semacam rumah tamu yang nggak pernah dihuni, dan banyak foto-foto besarnya, foto Nyi Roro Kidul, foto macam-macam lah. Di sebelah kolam renang itu kuburan. Iya, dan seluruh pembantu di rumah itu mengatakan siapapun yang pergi ke rumah itu pasti kena ganggu. Malam-malam sering nampak ada yang duduk, ada yang berdiri, ya, macam-macam nampak, ya. Nah, saya ketika baru pulang, karena udah mengetahui tentang seluk-beluk alam jin dengan izin Allah, ya. Kemudian saya disuruh nginep di rumah itu. Nggak ada masalah. Berapa? Lebih 1 bulan saya tidur situ, nggak ada masalah. Ketika saya tinggalkan, bermasalah langsung lagi. Jadi jin tuh tahu, ya, setan tuh tahu. Ini kalau didatangi oleh orang yang ada ilmu, orang yang punya tauhid, punya akidah, cari masalah, menampakkan diri ke mereka, ganggu mereka. Ya. Dan pernah saya ditakut-takuti. Nah, refleksnya bukan jerit, Bu. Ketika nampak bayangan yang agak aneh di sudut mata saya, la haula wala, langsung dengan kalimat spontan keluar, la haula wala quwata illa billah. Saya pastikan apa itu. Ya. Jadi bukan wah, apa itu? Itu refleks yang salah, menandakan refleks orang yang tidak ada ilmu. Sekarang kita sudah punya ilmu. Jadi bukan menjerit lagi ya, Bu, ya. Refleksnya beda sekarang. La haula wala quwata illa billah. Pasti lari terkentut-kentut tuh setan. Kalau memang itu asli setan. Setannya yang balik teriak, "Au!" Setannya lari. Iya, harus setan yang ke depan yang teriak kalau jumpa kita. Sialan nih Ustadz. Gara-gara dia banyak yang kebongkar rahasia kita nih.